Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kembali lagi di sini di Raden Kelana Official. Pada video saya kali ini saya ditemani oleh bapak saya Raden Jailani. Di sini bapak saya akan menceritakan tentang ilmu pengasihan kasih sekampung. Untuk lebih jelas lagi, tonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Pak, Bapak mungkin akan menjelaskan tentang ilmu kasih sekampung ya, Pak. Yang dimana saya pernah dengar cerita tentang ilmu kasih sekampung itu, Pak. Kalau bisa di video kali ini Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa itu ilmu kasih sekampung. Baiklah, kalau itu malam ini akan Bapak terangkan masalah ilmu kasih sekampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan ilmu kasih sekampung, ilmu itu sebenarnya ilmu untuk kebaikan, untuk bermasyarakat. Jadi ilmu kasih sekampung itu kasihnya bukan untuk satu orang, jadi kasihnya itu untuk bisa hampir hitungan daripada negeri. Jadi ibaratnya itu ada kampung, ada negeri, ataupun ada kota. Jadi ilmu itu asli ilmu dari Jambi, itu pakaian orang Jambi. Jadi ilmu itu dari zaman-zaman dahulu, pakaian-pakaian daripada raja-raja. Jadi di waktu itu, seumpama dia raja mau pergi memasuki suatu daerah, memasuki suatu negeri, ataupun dikatakan itu suatu kampung. Jadi ilmu itulah yang digunakannya. Nah, kenapa? Karena apabila dia mau masuk ke suatu negeri, ke suatu kampung, itu seluruh negeri ataupun suatu kampung, suatu kota, itu akan kasih kepada dia. Jadi otomatis ilmu itu untuk pergi, istilahnya itu mau ke tempat-tempat daerah lain. Umpama seperti orang Jambi mau pergi ke Jakarta. Nah, kalau zaman dulu jarak seperti itu, dia sudah memakai ilmu kasih sekampung. Nah, jadi ilmu kasih sekampung, jadi kalau penggunaan daripada ilmu, apabila dia memakaikan ilmu itu, mau mengenakan ataupun mau memasuk satu rumah, itu yang dikatakan seluruh isi rumah itu akan kasih, akan tunduk, akan patuh. Berarti 3 unsur. Unsur kasih sayang, kasih tunduk, kasih patuh. Makanya dia bisa untuk menggunakan satu rumah. Jadi kalau sudah masuk ke satu kampung, satu negeri, jadi ibarat tempat suatu dusun itu, rumahnya bisa dihitung 100 rumah, itu 100 rumah kena semua. Itulah makanya dikatakan ilmu itu kasih sekampung, kasih satu negeri, satu kota. Jadi kalau kita gunakan ilmu itu, istilahnya di waktu itu kita gunakan untuk ladang, berarti ladang itu panjang, kan itu. Nah, jadi kalau kita gunakan untuk rumah itu, bahasa Jambi serumarayo, serumaraya itu kena. Berarti siapa yang ada di dalam rumah itu kena kasih.
Jadi kasih ini bukan untuk satu orang, untuk satu negeri, untuk satu kampung. Jadi ilmu kasih sekampung. Kalau untuk menjadikannya supaya kita bisa menggunakannya, berarti yang pertama ilmu ini kita amalkan. Berarti perlu kita hafalkan. Jadi sudah selesai kita hafal, berarti kita sudah mengerti amalan itu tadi. Nah, berarti kita membacakannya itu di waktu pagi. Kita bacakan 1 kali. Di waktu malam kita bacakan 1 kali. Pas di waktu mau tidur kita bacakan 1 kali. Nah, berarti yang kedua itu kita harus mandi di sungai. Di sungai airnya yang mengalir. Dengan syarat harus pakai bunga. Jadi 7 jenis bunga. Tidak boleh ada campur-campuran. Bunga itu jenisnya bunga yang tinggi. Nah, jadi di waktu kita mandi itu kita amalkan balik itu. Kita baca lagi ilmu itu tadi, cukup 1 kali. Jadi air timbukan mandi kita itu jatuhnya ke sungai, dia dibawa oleh arus air sungai. Itu pagi 1 kali, pas malam mau malam 1 kali. Jadi cukup 2 kali, tidak sampai tengah malam. Nah, mengapa harus kita amalkan? Berarti dia ilmu itu tadi supaya bisa mengerti sama kita. Nah, berarti kalau kita sudah hafal, nah berarti ilmu itu tadi sudah di tubuh kita. Nah, kita timbukkan mandi pakai syarat bunga di air yang mengalir. Berarti bunga itu kan harum. Dan juga mengapa pakai air yang mengalir di sungai. Sungai kan airnya apabila mengalir itu tidak terhenti, terus tetap mengalir. Nah, karena syarat daripada ilmu itu itulah untuk menjadikannya. Nah, kenapa? Karena kekuatan daripada ilmu itu tadi itu ada khodamnya. Jadi ilmu itu ada pendampingnya. Nah, jadi khodam daripada ilmu, kekuatan gaib daripada ilmu itu adalah perempuan. Jadi perempuan itu kalau saya gambarkan, saya bayangkan itu cantik. Jadi orangnya tinggi semampai, hidungnya mancung, dia pakai mahkota, baju tetap dia memakai bajunya itu warnanya itu warna hijau daun, seperti warna daun pisang warnanya yang muda. Jadi bajunya setengah di sini sampai ke bawahnya lain, warnanya tetap warna itu, tapi terpisah atas sama bawah. Nah, itu kalau kita lihat itu sebagai istilahnya itu seperti putri raja. Nah, jadi itulah khodamnya, itulah kekuatan. Dia itu asal sebenarnya yang punya ilmu. Nah, jadi di zaman dahulu yang punya ilmu ini dia minta harus mempunyai ilmu kasih sekampung. Nah, jadi waktu itu putri itulah yang mendatangkan, dikasihkannya amalan itu. Makanya siapa yang mengamalkan itu putri itu yang datang. Makanya ilmu ini bisa menaklukkan laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa? Nah, kalau laki-laki, seorang laki-laki tidak terpengaruh melihat wanita cantik, rambutnya ikal mayang, kulitnya mulus putih, hidung mancung, dia mempunyai lesung pipit 2 kiri kanan. Kalau dia tersenyum, itu orang pasti jatuh cinta sama dia. Itu kelebihan. Nah, jadi kalau ada perempuan punya lesung pipit, dia ketawa kedua, itu kalau ada, itulah yang kalau ketemu itu perempuan yang paling bagus. Nah, itu nggak usah lah
yang tembus 2. Satu aja ada punya lesung pipit. Itu istilahnya kalau kita bikin jadi istri, dia membawa rezeki. Orang yang ada lesung pipit kalau dia tersenyum ini ada ini apa? Ada putaran. Kayak ada lesung putaran gitu kalau dia tersenyum. Nah, putri ini tembus kiri kanan dia kalau dia tersenyum. Makanya ilmu ini bisa mempengaruhi laki-laki dan bisa mempengaruhi perempuan. Nah, makanya dia bisa mengenakan untuk satu kampung, untuk satu rumah. Nah, kalau perempuan, mengapa dia senang sama orang pakai kasih sekampung? Karena putri ini bisa mempengaruhi perempuan tadi. Dipengaruhi perempuan ini, harus kasih kamu orang yang memakai ilmu aku tadi. Nah, karena dia ada kekuatan gaib putri tadi, putri itulah yang membawa kekuatan ini tadi untuk satu rumah, untuk satu kampung. Berarti odamnya, kekuatannya itu putri, perempuan cantik, putri. Berarti sekitar anak raja lah, kita anak raja lah. Nah, jadi tujuan daripada ilmu kasih sekampung, apabila kita gunakan ilmu ini, kekuatannya untuk satu rumah, berarti seluruh yang ada di dalam rumah itu akan kasih kepada orang yang memakai ilmu kasih sekampung. Dan juga di ilmu itu langsung dia menundukkan dan mematuhkan siapa yang ada di dalam rumah. Nah, jadi tujuan sebenarnya ilmu ini supaya seisi rumah dia ada merasakan kasih sayang, dan juga dia ada merasakan orang yang memakai ini, orang itu menghargai diri dia, dan juga langsung orang itu akan patuh mengikuti apa kata orang yang memakai kekuatan ilmu kasih sekampung. Nah, jadi sebenarnya orang yang untuk memakai itu supaya dia disenangi untuk orang yang ada yang di dalam rumah, walaupun serumah itu sampai 10 orang, 15 orang, 20 orang. Nah, jadi dia di dalam rumah itu, orang itu ibaratnya dia mau makan, dia tidak meminta makan, orang yang mengasihi dia makan. Dia tidak meminta minum, orang yang mengasihkan dia minum. Dan juga orang seisi rumah ataupun seisi kampung melihat pada bentuk wajah orang itu tadi, dia sudah menghargai. Itulah yang dikatakan tunduk. Nah, jadi yang dikatakan patuh, orang yang memakai ilmu pengasih sekampung, dia bisa memerintahkan seisi rumah. Ataupun yang di dalam kampung, ibaratnya ada rumah, ada 100 rumah, nah itu seluruh 100 rumah itu bisa dikasihkannya semua. Makanya dia dikatakan ilmu kasih sekampung. Nah, sebenarnya itu tujuan. Jadi yang memakai ini khusus untuk di waktu itu, zaman-zaman itu, raja ataupun anak raja. Nah, dia untuk pergi keluar dari pada daerah dia. Itu gunanya. Nah, dia sebenarnya gunanya itu ini untuk kebaikan. Supaya jangan kita telantar. Tidak susah. Nah, di tempat orang ataupun di kampung orang, di negeri orang. Nah, itu sebenarnya tujuan. Nah, tetapi yang sering terjadi, orang memakai kasih sekampung itu disalahgunakannya. Nah, kenapa Bapak bilang disalahgunakannya? Jadi terasa diri dia, orang merasa dia dihargai, orang sudah ngikut apa kata dia, itu disalahgunakannya. Sehingga tujuan dia tadi itu sudah lain. Apa yang dipintanya? Itu dikasih sama orang yang ada di dalam rumah. Apa yang dipintanya? Minta apa dikasih. Nah, akhirnya yang dipintanya itu sudah dapat, dia pergi. Nah, itulah yang sering kesalahan tadi. Berarti orang yang memakai ini tadi imannya tidak kuat. Nah, cuman disitulah yang sering disalahgunakan.
Tapi orang yang mengambil ilmu kasih sekampung itu ada syaratnya di waktu dia pengambilan ilmu yang sebenarnya. Kalau peraturan dari nenek moyang dulu. Jadi yang ngambil itu memang khusus untuk supaya kita di perantauan orang, di tempat orang, di negeri orang, kita tidak susah. Kita dikasih orang makan, kita dikasih orang senang, kita dihargai orang, kita dicintai orang. Satu negeri mencintai dia. Jadi ibaratnya satu RT itu mencintai dia. Jangankan satu rumah. Yang penting orang pakai kasih sekampung tadi dia ketemu. Jadi kalau 100 orang diketemukannya, itu 100 orang itu merasa sayang sama dia. Nah, disitulah kelebihan daripada ilmu kasih sekampung. Apabila orang sudah kenal sama dia, dia pergi, itu orang, dia dirindui orang. Itulah yang ada di dalam ilmu itu, yang merasa cinta tadi, cinta kasih. Kan itu ilmu itu kan itu. Ada tunduknya, ada patuhnya, ada cinta kasih. Nah, cinta kasih inilah kalau dia pergi, orang selalu teringat kepada dia. Nah, itu perjanjian ilmu tadi itu sebenarnya untuk itu. Nah, di waktu itu apabila menyelimpang daripada perjanjian tadi, itu guna ilmu supaya kita senang di negeri orang, akan itu dibuatnya untuk merugikan orang. Nah, itu akibatnya itu kepada diri dia lah. Nah, apa yang terjadi kepada diri dia kalau salah bawa ilmu itu tadi? Yang selama ini dia pakai ilmu, orang cinta kasih kepada dia. Orang tidak akan ada lagi cinta kasih kepada dia. Kenapa? Wujud daripada dia berubah. Yang biasa mukanya berseri-seri, ini mukanya hitam. Hitam kebiru-biruan. Kan sudah lari daripada perjanjian ilmu. Ilmu ini mujarab, bagus. Asal kita bawa ikut kata ilmu. Jadi begini Pak, Ya. saya sedikit bertanya tentang ilmu pengasihan kasih sekampung ini Pak. Jadi dalam kita mengamalkan ilmu kasih sekampung ini tadi Pak, Ya. apakah di situ ada pantangan atau larangan-larangan tertentu yang tidak boleh kita langgar? Ada. Jadi kita memakai ilmu kasih sekampung itu tetap ada. Larangannya ada, larang pantangannya itu pasti ada. Nah, sebagai contoh, kita pakai ilmu kasih sekampung tadi, kita kenakan ilmu itu tadi dalam satu rumah. Berarti seluruh isi rumah itu kasih sama kita, sayang sama kita. Nah, berarti orang itu sudah menunjukkan kemauan daripada ilmu tadi. Kan ilmu tadi kan mengatakan, kan itu seisi rumah akan tunduk, patuh, kasih sayang. Nah, berarti orang itu sudah memberi kasih sayang kepada kita. Nah, larang pantangannya, kita tidak boleh berniat jahat yang ada di dalam seisi rumah. Seperti orang itu ada punya istri, jadi istri orang itu tidak boleh kita ganggu. Satu. Yang kedua, dia mempunyai anak gadis, dan anak gadisnya juga tidak boleh kita ganggu. Karena istri orang tadi itu dia kasih sama kita, sayang sama kita, sedang dia sudah berbuat baik. Kita tidak minta makan, dia sudah mengasih makan. Kita tidak minta minum, air minum kita sudah disiapkannya. Berarti kita senang di situ, karena sedang kita pengolahan ilmu kebatinan, ilmu kekuatan gaib daripada kasih sekampung. Nah, apabila kita langgar, kita ganggu orang sudah baik sama kita melalui pengolahan ilmu kasih sekampung, kita ganggu istri orang, kita ganggu anaknya. Nah, berarti ilmu itu tadi makan kepada kita sendiri-sendiri. Otomatis langsung yang orang kasih tadi, yang sayang tadi itu, dia timbul benci kepada kita. Nah, benci dia tadi itu langsung kita itu disuruhnya keluar daripada rumahnya. Nah, ibarat begitu juga
sudah kita kasih sekampung, orang sekampung sudah kasih sama kita, sudah sayang sama kita, apa artinya? Yang sekampung itu, semenjak dari anak kecil sampai nenek-nenek, sampai orang tua, dia kasih sama kita, dia sayang sama kita. Makanya di kampung yang orang sudah satu kampung sudah kasih sama kita, itu tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita berbuat kotor di kampung itu. Nah, umpama di kampung, di negeri itu yang sudah kita kenakan dengan ilmu kasih sekampung, ada 100 rumah, kan 100 rumah kan? Nah, dia sudah kasih sama kita, itu tidak boleh kita berbuat niat jahat untuk melepaskan hawa nafsu kita. Karena kita lihat orang itu sudah kasih sama kita, itu istri orang kita ganggu, itu nggak boleh. Itu anak gadis nggak boleh. Kenapa? Karena sekampung itu tadi sudah sayang sama kita, sedang tujuan ilmu itu. Nah, terkecuali di luar daripada yang kita olah ilmu tadi, ataupun di kampung lain jauh. Nah, di kampung yang kita olah kasih sekampung itu tidak boleh. Ngerti kan? Iya. Nah, Cut. Itu. Udah tuh, udah lagi ingin. Nah, jadi itulah penjelasan dari Bapak tentang ilmu kasih sekampung. Udah. siapa nyebut deh? Bang. Oh, Demikianlah penjelasan dari Bapak saya, Bapak Raden Jailani, tentang ilmu kasih sekampung. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga penjelasan dari Bapak saya Raden Jailani bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.